Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم. Dan darinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan bisa masuk surga hingga kalian beriman. Dan kalian tidak dianggap beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang jika kalian kerjakan, maka kalian akan saling mencintai. Tebarluaskanlah salam di antara kalian semua. Hadis riwayat Muslim. Baik, setelah kita mendengar keutamaan orang yang saling mencintai karena Allah, muncul pertanyaan, bagaimana menumbuhkan cinta karena Allah SWT? Karena kadangkala orang berpikir, kita ini kalau bicara cinta, kadangkala nggak bisa dihadirkan gitu. Kita suka sama tuh orang, kita benci sama tuh orang, itu kan amalan hati. Lalu bagaimana kita menghadirkan cinta karena Allah, sehingga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan dijelaskan oleh Allah Jalla Jalaluh. Di sini Nabi memberikan arahan alaihi salatu wassalam. Jamaah, tidak ada satupun kebaikan yang diperlukan oleh umat melainkan beliau sudah menjelaskan. Salah satu yang berkaitan dengan cinta, menghadirkan cinta karena Allah. Beliau menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah. Kalian gak bakalan masuk surga sampai kalian beriman. Itu syarat mutlak. Nggak akan bisa masuk surga Allah Azza wa Jalla kecuali orang yang beriman. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka harus beriman kepada Allah dan kepada Nabiullah Isa alaihissalam sebagai utusan Allah. Sebelum Nabi Isa alaihissalam, orang-orang beriman adalah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa sebagai utusan Allah alaihimussalatu wassalam. Jadi syarat masuk surga itu beriman. Kalau engkau memiliki banyak amal soleh, banyak kebajikan, suka membantu orang, bahkan hartanya diwakafkan untuk maslahat umat manusia, bahkan binatang pun mendapatkan manfaat dari harta dia. Tapi kalau dia tidak beriman, nggak ada kesempatan untuk masuk surga. Peluang untuk masuk surga nggak ada. Allah mengharamkan surga buat orang-orang kafir. Maka Nabi menjelaskan, kalian nggak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan mencapai tingkatan iman. Orang beriman tuh bertingkat-tingkat. Sebagaimana iman naik turun. Kalian tidak akan sampai kepada kesempurnaan iman yang wajib. Iman yang wajib nih sampai kalian saling mencintai. Iman itu ada yang iman hanya untuk menyempurnakan amalan-amalan yang sunnah. Tapi ada amalan yang wajib kita untuk penuhi. Salah satunya, kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Terus gimana nih agar tumbuh itu cinta? Maka Nabi memberikan arahan. Apa arahannya? Afshus salama baina. Tebarkan salam di antara kalian. Aibati fillah, kalau bicara menebarkan salam nih, ini sebuah amalan yang ringan. Nggak perlu keluar uang. Kalau sedekah membantu orang lain, kita perlu keluar uang. Kita perlu energi. Kita perlu kehilangan waktu kita. Karena membantu orang lain. Iya, itu berat. Memerlukan persiapan dari kita. Adapun menyebarkan salam. Perlu apa kita itu? Apa yang kita perlukan? Kita perlu mikrofon. Kita perlu duit. Nggak perlu apa-apa kecuali niat. Allah sudah berikan kepadamu lisan. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain. Allah udah kasih lisan, Allah kasih dua bibir kepadamu. Jadi alat
untuk menyebarkan salam itu kita semua memilikinya insya Allah. Tapi niat untuk mengatakannya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang adab dalam mengucapkan salam, ya. Yusallimus saghir 'alal kabir. Yang kecil mengucapkan salam kepada yang tua. Kemudian ar-rakib 'alal mashi, yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki. Wal mashi 'alal qa'id, yang berjalan kepada yang duduk. Wal qalil 'alal katsir, yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada yang jumlahnya besar. Itu sudah diajarkan. Ternyata di balik syariat ini ada cinta yang tumbuh. Kita tuh sedang menghadirkan cinta dan merawat cinta kalau sudah hadir. Pernah ada seorang dai yang dia dikirim untuk berdakwah di sebuah daerah. Ini dai nggak punya kesempatan, namanya orang baru ya. Dia belum punya kesempatan untuk ngaji pun nggak dikasih kesempatan sama warga, apalagi ceramah. Ya udah, apa yang dia lakukan? Tiap hari dia ke masjid, dia tebarkan salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada yang jawab, ada yang nggak jawab, ada yang diem, macam-macam lah sikap manusia ketika mereka tidak terbiasa dengan salam ini. Tapi dia lakukan itu. Sampai akhirnya masyarakat jatuh cinta sama itu dai. Ini orang baik. Dari mana engkau tahu orang baik? Masya Allah. Dia selalu menyebarkan salam. Semua orang dia kasih salam. Ketika dia berkendaraan, dia bersalam kepada yang berjalan kaki. Ketika dia berjalan kaki, dia memberikan salam kepada yang duduk. Dan ingat jamaah, ini menumbuhkan cinta. Jadi kalau ada di antara kita yang mungkin dimusuhi oleh masyarakat, karena dia mengajak kepada sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka hendaklah dia mengkoreksi dirinya. Apakah resep manjur yang diberikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah dia lakukan atau belum? Di tempat kerja antum, tebarkan salam. Dan nasihat ana buat kawan-kawan yang mungkin naik motor. Ketika masuk gang, ingat jangan ngebut. Kadang-kala jalannya kecil, dia ngebut. Jangan. Yang kedua, tebarkan salam. Kadang-kala kau pakai helm teropong ya. Assalamualaikum gak kedengeran. Maka engkau buka. Kacanya tuh dibuka. Ucapkan salam. Mungkin ada yang menjawab. Dan mungkin banyak yang tidak merespon. Nggak masalah. Engkau telah menjalankan perintah Nabi SAW untuk menyebarkan salam. Bahkan beliau SAW mengatakan, Afshus salam ala man ta'arif wa man la ta'arif. Sebarkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang engkau tidak mengenalnya. Dia bicara menumbuhkan cinta. Orang-orang beriman tuh saling mencintai walaupun tidak saling kenal. Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Permisalan orang-orang beriman itu, sama-sama beriman nih. Dalam kecintaan mereka, kasih sayang mereka, kelembutan di antara mereka itu seperti satu jasad. Kalau ada salah satu organ yang sakit, semuanya akan berusaha untuk membantunya. Semuanya nggak bisa tidur, semuanya merasakan demam, padahal yang sakit hanya ujung jari. Jadi menebarkan salam itu kepada yang dikenal dan yang tidak dikenal. Ini akan menumbuhkan cinta. Dan antum lihatlah. Mungkin ketika antum mengucapkan salam kepada dia wajahnya kecut. Jawabnya, Waalaikumsalam. Tapi lama-kelamaan, tahu-tahu cinta itu tumbuh di hati mereka. Tahu-tahu tuh orang yang gak suka sama kita belain kita. Padahal antum gak keluar duit. Antum hanya menyebarkan salam. Dan anak ingatkan kepada yang naik mobil. Kalau engkau masuk gang menuju ke rumahmu, atau gang manapun, maka tolong kaca mobilmu itu engkau turunkan. Apalagi kalau pakai kaca film yang tebal. Kadang-kala orang itu, apa istilahnya, aras-arasan. Mau mengucapkan salam. Engkau turunkan sehingga ketika engkau mengucapkan salam, orang di luar mobil itu dengar. Kalau mereka jauh mungkin kau memberikan isyarat dan lisannya mengucapkan salam. Assalamualaikum. Seperti itu. Bukan cuma mengangkat tangan tapi engkau tidak mengucapkan salam. Itu salamnya orang Yahudi. Yang hanya dengan menggerakkan tangan. Tapi engkau mengucapkan salam dengan lisanmu, Assalamualaikum, dan memberikan tanda dengan tangan. Itu orang-orang lama-kelamaan, kalaupun mereka masih membencimu, tapi mulai kecintaan itu tumbuh di hati mereka. Dari mana Ustaz tahu? Ini Nabi SAW yang jelaskan. Bahwa di antara kunci yang membuka cinta adalah mau menyebarkan salam.
maka tolong turunkan kaca mobilmu. Ucapkan Assalamualaikum kepada mereka. Engkau nggak usah ngurusin. Mereka jawab, nggak jawab, bukan urusanmu. Ada yang berdalih mengatakan, enggak Ustaz, ana ini nggak ingin dia dosa nantinya. Dosa gimana maksudnya? Ya kalau ana salam dia nggak jawab, dosa dia nanti. Ahsan ana nggak salam daripada dia berdosa. Subhanallah. Tahu dari mana engkau dia tidak menjawab salam? Mungkin dia belum familiar dengan salam. Hari ini dia tidak menjawab. Besok dia tidak menjawab. Mungkin pekan depan dia akan menjawab. Karena memang tradisi yang ada di negeri kita tahu tradisi yang ada. Di setiap daerah mungkin ada perbedaan. Tapi intinya orang kalau lewat depan orang lain itu adalah meminta izin. Baik ucapannya permisi, kula nuwun, nuwun sewu, apalah yang dia katakan. Sekarang dengan engkau membaca hadis ini, engkau ingin dikumpulkan bersama orang-orang tersebut di bawah naungannya pada hari kiamat, maka engkau tebarkan salam. Dan lambat laun, insya Allah orang itu akan terbiasa. Sampai ada orang itu jemaah. Anak kok lewat depan rumahnya, dia itu selalu waalaikumsalam. Padahal anak belum salam. Jadi dia ngelihat dari jauh, anak lewat, dia langsung waalaikumsalam. Anak sampai malu ya, kadang-kadang anak lupa nggak ucapin salam. Tapi dia udah waalaikumsalam. Karena dia terbiasa. Ini yang perlu kita lestarikan. Kalau bicara kearifan lokal, mungkin tadi katakan orang kalau lewat itu kulonun. Nggak apa-apa untuk katakan kulonun. Permisi, tapi ditambah. Assalamualaikum, permisi Bu, Masya Allah. Engkau tidak meninggalkan tradisi yang memang boleh dilestarikan. Dan engkau tidak meninggalkan perintah Nabi Muhammad SAW yang akan menumbuhkan cinta. Dan orang ketika lewat di depan orang lain, Muslim. Lalu dia tidak mengucapkan salam. Dia tuh menganggap orang itu batu. Atau dia yang batu. Batu aja di masa Nabi SAW itu mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Batu. Apa kata Nabi SAW? Inni la'alamu hajiran bi Makkah kana yusallim alayya. Aku tahu. Di Mekah itu ada satu batu yang senantiasa mengucapkan salam kepada Nabi SAW kalau Nabi lewat sana. Masa antum yang manusia yang beriman tidak mau mengamalkan apa yang diajarkan Nabi SAW. Dan kalau antum dikasih salam, hendaklah membalas salam tersebut. Yang sama, kalau dia Assalamualaikum, jawabannya paling tidak Waalaikumsalam. Wa idha huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha urudduha. Kalau kalian mendapatkan ucapan salam, maka balaslah yang lebih baik atau paling tidak yang sama. Kalau Assalamualaikum, jawabannya Waalaikumsalam. Kalau bisa, Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau bisa, Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.